Persiapan kandang pada pemeliharaan ayam adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan kandang yang nantinya akan ditempati oleh ayam atau DOC. Persiapan kandang dilakukan 1-2 minggu sebelum DOC masuk kandang. Persiapan kandang meliputi pembersihan lantai kandang dari litter bekas pakai yang digunakan pada pemeliharaan sebelumnya. Lalu, kandang dicuci dengan cara disikat menggunakan air. Lakukan sanitasi juga pada ruang kandang dan alat-alat kandang dengan cara mencuci dan juga memberikan disinfektan pada ruang kandang, juga peralatan kandang. Lakukan sanitasi juga pada peralatan kandang dengan mencuci tempat pakan dan minum dengan disinfektan. Setelah bersih, lakukan pengapuran pada kandang. Setelah melakukan pengapuran, lakukan sanitasi dengan cara menyemprotkan dengan antiseptik. Setelah itu, lakukan fumigasi menggunakan formalin. Setelah melakukan fumigasi dan didiamkan selama 2 minggu, tata sekam di seluruh area kandang. Lalu siapkan brooder untuk pemanas DOC dan siapkan chick guard untuk area batasan DOC. Setelah itu, siapkan ransum dan tempat air minum untuk DOC makan dan minum. Tahap persiapan pemeliharaan dimulai dari penerimaan dan pemilihan DOC. DOC yang terpilih haruslah memiliki kualitas yang baik untuk menurunkan genetiknya pada ayam parent stock. Sebelumnya, pastikan DOC berasal dari hatchery yang terpercaya dan indukan yang sehat untuk memastikan kualitas dan kesehatannya. Pengecekan kondisi DOC dan memilih DOC yang berkualitas merupakan tahapan yang penting untuk menentukan DOC akan dilanjutkan ke tahap pemeliharaan. Hal yang perlu diperhatikan meliputi tingkah laku DOC, keaktifan, berat badan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit setelah waktu pengiriman. Berat badan DOC yang ideal berkisar antara 35-40 gram dengan kondisi tidak terlalu ringan ataupun terlalu berat. Pemeriksaan fisik dan kesehatan meliputi kondisi bulu yang bersih dan segar, kaki yang kokoh, mata yang jernih dan mengkilat, bagian pusar yang bersih, dan organ tubuh yang lengkap. Pastikan DOC tidak terjangkit penyakit dan aktif bergerak. Jenis penyakit yang sering menyerang DOC saat check-in diantaranya pulorum, gumboro, CRD, ompalitis, ND, dan snot. Selanjutnya, tahap persiapan pemanas atau brooder untuk menjaga suhu lingkungan tetap hangat dan nyaman bagi DOC. Tahap brooding merupakan aspek yang penting karena pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis ayam untuk menentukan tingkat keberhasilan tahap berikutnya, mulai dari ayam diterima sampai berumur 21 hari. Pada tahap brooding sangat dibutuhkan oleh DOC karena sistem pengaturan tubuh DOC belum berfungsi dengan sempurna dan rentan terhadap stres, dan juga tingkat konversi pakan menjadi daging paling tinggi dan terjadi pembentukan beberapa sistem dan organ tubuh. Gunakan pemanas untuk menjaga suhu dan turunkan suhu secara bertahap tiap minggunya seiring pertumbuhan DOC. Selanjutnya, perlu diperhatikan iklim mikro dalam kandang. Iklim mikro meliputi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Pada saat penerimaan DOC, pastikan suhu tersebar merata dan konstan dengan suhu ideal sekitar 32 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 50-60%. Suhu dan kelembapan sangat penting karena DOC belum memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh dan masih bergantung pada suhu lingkungan. Selain itu juga dapat dengan cara memantau tingkah laku DOC dalam lingkaran tempat pemanasan, seperti apabila DOC menjauh dari pemanas menandakan temperatur yang terlalu panas, apabila DOC mendekati pemanas menandakan temperatur yang kurang panas, sedangkan untuk DOC yang aktif menyebar menandakan suhu yang ideal. Sirkulasi udara yang baik bertujuan untuk menghindari penumpukan gas yang berbahaya. Kecepatan angin yang ideal berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter per second. Pengaturan kecepatan angin ini dapat menggunakan ventilasi alami ataupun kipas yang dapat mengatur kecepatan dan sirkulasi udara, terutama di daerah yang beriklim panas dan juga lembab. Kepadatan kandang merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi ayam. Jika standar kepadatan kandang tidak sesuai, dapat berdampak pada performa ayam yang menjadi buruk karena mudah stres akibat gas amonia di kandang yang lebih tinggi, sirkulasi udara yang buruk, serta kelembapan dan suhu yang meningkat. Kepadatan kandang untuk DOC berada di sekitar 9-14 ayam per meter persegi dengan jarak per kandangnya sekitar 8 cm per ayam.
Fase starter adalah fase pertumbuhan ayam umur 0-6 minggu atau masa paling penting untuk menentukan keberlangsungan hidup dan produktivitas ayam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pemeliharaan fase starter. Pertama-tama, ayam diberi vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh ayam. Kemudian, dilakukan pemotongan paruh atau debagging untuk efisiensi pakan dan untuk mengurangi risiko terjadinya kanibalisme. Selanjutnya, ayam dipindahkan ke kandang starter. Sebelum memasuki kandang, ada beberapa biosecurity yang perlu diterapkan, yaitu menggunakan pakaian dan sepatu khusus serta masker, dan tidak lupa melakukan disinfektan agar mengurangi risiko pencemaran virus dari luar. Pada kandang starter, pemberian penghangat sangat diperlukan untuk menjaga suhu kandang ketika fase starter. Sumber pemanas bisa berasal dari lampu atau tunggu pemanas. Suhu biasanya berkisar 32-34 derajat Celcius. Selanjutnya, pemberian pakan untuk periode starter yang dilakukan di UPTD BPTU Jatiwangi sebanyak 75 gram per ekor dan akan dilakukan penambahan 5 gram per ekor setiap minggunya. Pada fase starter, kebutuhan protein sebesar 19-20% untuk pertumbuhan organ tubuh dan juga penyesuaian lingkungan. Kemudian, pada akhir periode starter, dilakukan pemisahan antara jantan dan betina. Betina untuk produksi telur, sedangkan jantan akan diseleksi kembali performanya. Jika kurang optimal, maka jantan akan diakhir, lalu kemudian ayam-ayam yang telah diseleksi akan dipindahkan ke kandang grower. Selanjutnya, ayam diberikan vaksin. Berikut daftar vaksin yang diberikan pada fase starter hingga fase grower. Pada minggu ke-0 diberikan vaksin ND, Live ND Kill menggunakan tetes mata. Minggu 1 vaksin IBD Live, dan seterusnya sampai pada minggu 19 diberi vaksin ND Kill plus vitamin melalui air minum. Ayam fase layer adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur atau berproduksi. Lama masa produksi ayam petelur yaitu sekitar 80 sampai dengan 90 minggu. Produksi akan terus meningkat pada saat ayam berumur 22 minggu dan mencapai puncaknya pada umur 28 sampai 30 minggu. Kemudian produksi telur akan menurun dengan perlahan sampai 55% setelah umur 82 minggu. Ransum ayam sentul fast layer yang dapat digunakan adalah pakan komersial dengan bentuk crumble dan kandungan protein 16-18%. Pakan dan air minum diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari secara ad libitum. Hal ini sesuai dengan SNI pada tahun 2014 bahwa standar ransum pakan ayam petelur periode layer yaitu kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 16%, lemak kasar 2,5-7%, kalsium 3,25-4%, fosfor 0,6-1%, lisin 0,8%, metionin 0,35%, dan energi metabolis 2.650 kilokalori per kilogram. Jika energi pakan saat fast layer terlalu rendah, konsumsi pakan lebih banyak sehingga feed conversion ratio atau FCR meningkat dan efisiensi pakan akan menurun. Sebaliknya, jika energi pakan terlalu tinggi, akan terjadi penurunan konsumsi. Hal itu menurut Marzuki dan Roji pada tahun 2018. Pada ayam layer, perlu dilakukan adanya kontrol kesehatan hampir setiap harinya terhadap ayam sehat maupun pada ayam yang memiliki tanda-tanda fisik yang tidak normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit dan untuk penanganan penyakit yang lebih cepat. Ayam-ayam dengan produksi di bawah 50% juga akan diakhir. Selanjutnya, sistem perkandangan ayam sentul fast layer terdiri dari kandang koloni atau kandang loteng yang merupakan kandang bertingkat namun tidak terdapat penyekat di dalamnya. Selanjutnya, ada kandang postal atau kandang tanpa umbaran yang lantai kandangnya ditutup oleh bahan penutup lantai seperti skam padi, serutan gergaji, dan jerami padi. Selanjutnya, ada kandang baterai, yaitu kandang berbentuk sangkar yang disusun berderat. Setiap ruang kandangnya hanya dapat menampung 1-2 ekor ayam. Selanjutnya, terdapat manajemen penanganan telur tetas yang dilakukan dengan melakukan seleksi telur terlebih dahulu
yang dilanjutkan dengan proses fumigasi. Kemudian, telur yang telah terseleksi dan dilakukan fumigasi dimasukkan ke dalam cooling room dengan suhu yang berkisar antara 15 hingga 18 derajat Celcius selama maksimal 7 hari. Kemudian, sebelum dimasukkan ke mesin tetas, telur dibiarkan di suhu ruang selama 24 jam. Kemudian, telur dimasukkan ke dalam mesin setter yang akan diinkubasi selama 18 hari. Kemudian, dilakukan transfer pada mesin hatcher pada hari ke-19 sampai dengan 21. Pada hari ke-21, telur ayam sentul yang sudah menetas menjadi DOC dan memiliki 95% bulu yang kering dilakukan pooling chick dan diseleksi secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk sanitasi kesehatan dan pembersihan rutin, bersihkan kandang dan peralatan makan atau minum secara teratur minimal 2 kali seminggu untuk mencegahnya bakteri dan penyakit. Dan untuk sanitasi sendiri, di video dilakukan penyemprotan pada sekam dan tembok di kandangnya saja. Pemeriksaan kesehatan berkala termasuk pengamatan perilaku, nafsu makan ayam dan tanda-tanda penyakit, dan segera pisahkan ayam sakit untuk mencegah penularan. Untuk ransum pakan, komposisi pakan gunakan pakan dengan kandungan protein sekitar 18-20% dan energi metabolisme sekitar 2.800 sampai 3.000 kalori per kilogram. Tambahkan vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Pemberian pakan biasanya berikan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan jumlah yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan ayam penjantan. Untuk kebutuhan air, sediakan air minum yang bersih sepanjang hari. Rata-rata ayam membutuhkan sekitar 200-200 ml air per hari. Namun, kebutuhan ini juga meningkat pada cuaca panas. Untuk biasanya pemberian minum ayam dikali 2 dengan jumlah total ransum pakan. Untuk tempat minum, gunakan tempat minum yang mudah dijangkau dan bersih untuk ayam. Gunakan tempat minum yang lebih tinggi agar mereka lebih sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Ukuran kandang ideal untuk memelihara ayam penjantan adalah sekitar 9 x 12 meter persegi yang dapat menampung sekitar 1.500 ekor ayam penjantan dari video dan channel yang saya dapatkan. Dan jangan lupa juga ventilasi dan kipas angin untuk menunjang ventilasi udara dan kualitas udara yang baik. Monitoring dan recording adalah dua hal yang saling berkaitan. Monitoring adalah kegiatan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan, pertumbuhan, serta lingkungan pemeliharaan ayam. Sementara itu, recording adalah kegiatan pencatatan atau pendokumentasian hasil monitoring. Monitoring dapat dilakukan secara manual dengan mengecek parameter satu persatu ataupun dilakukan secara otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Dalam pemeliharaan pure line atau galur murni, terdapat beberapa hal yang harus dicatat saat melakukan recording, seperti data identitas ayam yang meliputi kode atau nomor induk, pedigree ataupun tanggal menetas, lalu ada data pertumbuhan dan performa, seperti bobot badan, pertambahan berat harian, dan konversi pakan, lalu ada data produksi, seperti produksi telur, jumlah telur, fertilitas, dan daya tetas, hingga siklus reproduksi. Lalu ada data kesehatan dan vaksinasi yang meliputi riwayat penyakit, riwayat vaksinasi ataupun kematian, lalu ada kondisi lingkungan pemeliharaan, serta kualitas genetik. Monitoring dalam pemeliharaan ayam pure line berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan, lingkungan, dan kualitas genetik tetap stabil dan optimal, sehingga tidak ada penyimpangan yang bisa mempengaruhi kualitas genetika. Fungsi spesifiknya antara lain, yang pertama, memastikan performa dan produktivitas. Monitoring membantu dalam mengawasi performa ayam seperti pertumbuhan, berat badan, konversi pakan, dan produksi telur. Yang ketiga, memantau faktor lingkungan.
Lingkungan kandang seperti suhu, kelembapan, dan ventilasi dipantau ketat agar kondisi pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan ayam pure line. Dan yang keempat, menguasai reproduksi. Monitoring reproduksi sangat penting. Hal ini meliputi pemantauan siklus reproduksi, fertilitas, dan kualitas telur yang dihasilkan. Sementara itu, fungsi recording antara lain, yang pertama, menyediakan data untuk evaluasi. Dengan pencatatan yang lengkap, peternak dapat mengevaluasi performa ayam secara berkala dan mengidentifikasi produktivitas atau masalah yang mungkin muncul ke depannya. Yang kedua, pencatatan genetik. Data mengenai performa, kualitas keturunan, dan karakteristik genetik dari tiap ayam dicatat. Yang ketiga, evaluasi performa individu dan keturunan. Hal ini untuk melacak pertumbuhan, konversi pakan, produksi telur, atau hasil reproduksi lainnya secara individual. Data ini membantu dalam mengevaluasi apakah sifat genetik tertentu berhasil diturunkan ke keturunan berikutnya atau tidak. Yang keempat, melacak kesehatan jangka panjang. Pencatatan riwayat kesehatan tiap ayam membantu dalam menganalisis pola penyakit atau masalah kesehatan yang mungkin akan diturunkan secara genetik. Dan yang kelima, analisis efisiensi dan produktivitas. Dengan data recording, peternak dapat menganalisis produktivitas ayam pure line dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi produk dan dalam melakukan perencanaan jangka panjang.